Objek-objek global. Objek global adalah objek yang dapat dipanggil tanpa mengimpor modul tertentu. Objek Node.js secara otomatis mendeklarasikan objek-objek tersebut agar dapat dikenal dari seluruh bagian kode. Kita mulai dengan objek global. Objek global yang pertama adalah global. Ketika kita membuat variabel, konstanta, fungsi, tipe objek maupun kelas di dalam modul tertentu, Node.js akan menyimpan ke dalam objek global. Dalam Node.js, objek global akan memiliki sifat global hanya dalam lingkungan modul. Sebagai contoh, kita buat sebuah modul dengan nama mymodule.js. Kita buat file baru, mymodule.js. Kita enter, kita ketikkan var a sama dengan 9 titik koma. Definisi variabel di layar dapat ditulis secara lengkap menggunakan objek global sebagai berikut. Var global dot a sama dengan 9 titik koma. Melalui kode di layar, variabel akan bersifat global untuk semua bagian kode di dalam modul mymodule. Sebagai contoh, kita dapat mengakses variabel a dari dalam fungsi maupun kelas. Perhatikan contoh berikut ini. Kita ketik node enter var a sama dengan 9 titik koma, enter, kelas my class buka kurung kurawa, enter, konstruktur buka kurung tutup buka kurung kurawa, console.log buka kurung a tutup kurung titik koma tutup kurung kurawa, enter, obj tutup kurung kurawa lagi, tutup kurung kurawa, enter, obj sama dengan new my class buka kurung tutup kurung, enter, function f buka kurung tutup kurung buka kurung kurawa, konstruktur maaf, di sini sebenarnya console.log buka kurung a tutup kurung titik koma tutup kurung kurawa,
enter, f buka kurung tutup kurung, enter, global.a enter, global.f enter. Sorry, kita lupa buka kurung tutup kurung itu teman. Buka kurung tutup kurung, kita enter. Oke. Pada kode di layar, A sama dengan global A dan F sama dengan global F. Hal ini membuktikan bahwa variabel A dan fungsi F yang didefinisikan akan disimpan ke dalam objek global. Kita juga dapat mengakses variabel A dan fungsi F menggunakan kode berikut. Global buka kurung siku tanda petik 1 A tanda petik tutup kurung siku, kita enter, global buka kurung siku tanda petik F tutup kurung siku, kita enter. Berikut kita akan mempelajari objek konsul. Objek konsul merupakan objek global yang digunakan untuk menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan sistem stream stdout dan stdr. Sebagai contoh, metode .log yang terdapat pada objek konsul bertugas untuk menampilkan data ke layar konsol dan cara penulisan seperti berikut. Kita buka lagi, kita buat file baru, console.js, kita enter, console.log buka kurung s tutup kurung titik koma. Pada perintah di layar merupakan alias dari proses .stdout.write buka kurung tutup kurung s. Selain console.log, kita juga dapat menggunakan console.info atau console.warn dan console.error untuk menampilkan data. Objek konsul juga menyediakan metode time dan timemit untuk menghitung waktu eksekusi dari suatu proses tertentu. Contoh penggunaan kedua metode ini dapat dilihat pada kode berikut ini. Kita hapus lagi di sini. Kita ketikkan scriptnya lagi, console.info buka kurung tanda petik program mulai titik tanda petik tutup kurung titik koma, enter, console time buka kurung tanda petik waktu eksekusi fungsi titik koma. Di sini kita berikan komentar proses yang akan diukur waktunya. Kita for buka kurung let i sama dengan 0 titik koma i lebih kecil 1000 titik koma
i++. Buka kurung Kurawa, enter. Kita berikan komentar tidak melakukan apa-apa. Kita tutup kurung, kita enter. Console.log console.time n buka kurung tanda petik waktu eksekusi fungsi titik koma enter. Console.log buka kurung program selesai titik koma. Selanjutnya kita Ctrl S, kita tambah lagi terminalnya. Node kita sudah simpan tadi ya teman-teman. Sabar teman-teman, kita save. Oke, kita ketik node console.js, kita enter. Oh, sabar teman-teman, ada kesalahan sedikit di sini. Kita salah di sini, seharusnya i ya teman-teman, sorry, i++. Oke, kita Ctrl S lagi, Ctrl S, kita gunakan anak panah di atas lagi, kita enter, dan hasilnya seperti di layar. Berikutnya kita akan mempelajari objek proses. Objek proses merupakan objek global yang digunakan untuk menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan sistem operasi maupun lingkungan dari node. Sebagai contoh, proses.cvd buka kurung tutup kurung digunakan untuk mengetahui direktori aktif. Proses.chdlr buka kurung tutup kurung untuk mengubah direktori aktif. Proses.argv buka kurung tutup kurung untuk menangkap argumen yang dilewatkan pada setiap eksekusi. Program dilakukan. Proses.exit buka kurung tutup kurung untuk menghentikan program. Proses.version untuk menampilkan versi Node.js dan sebagainya. Berikut ini contoh kode yang menunjukkan proses penggunaan objek proses. Kita buka aplikasinya lagi. Kita file dengan nama file proses.js. Kita enter. Lalu kita akan ketikkan scriptnya, var n sama dengan proses.argv.length titik koma console.log buka kurung tanda petik buka kurung tanda petik 1 jumlah argumen titik 2 spasi tambah n tutup kurung titik koma for buka kurung let i sama dengan 0 titik koma
I lebih kecil N titik koma I plus plus tutup kurung buka kurung Kurawa, enter, console.log buka kurung tanda tip proses dot argv buka kurung siku $s buka kurung I tutup kurung siku titik 2 tambah proses tambah proses dot argv buka kurung siku I tutup kurung siku titik koma tutup kurung siku console.log buka kurung /n direktori aktif /t titik 2 spasi tambah proses dot cvd buka kurung tutup kurung titik koma kita enter console.log buka kurung tanda petik lokasi node.js /t titik 2 tambah proses dot exe 4 tutup kurung titik koma console.log buka kurung tanda petik versi node.js version node.js /t 2 tambah proses version titik koma console.log buka kurung tanda petik sistem operasi /t 2 tambah proses dot platform tutup kurung titik koma enter console.log buka kurung tanda petik arsitektur prosesor
processor, S2 beda teman-teman, processor 2 tambah proses .argh tutup kurung titik koma. Hanya kita kontrol S, selanjutnya kita kontrol S, sorry ya teman-teman, kita keluar dulu CLS, terus kontrol S sudah, kita ketikkan node proses .js 1 2 3, kita enter dan hasilnya seperti di layar. Contoh penerapan proses.argv buka kurung tutup kurung adalah sebagai berikut. Kita buat file baru lagi dengan sum.js, sum.js ya teman-teman, kita enter, kita var total sama dengan 0.0 titik koma, for buka kurung let i sama dengan 2 titik koma i lebih kecil proses .argv .length titik koma i plus plus buka kurung kurawa, enter, total tambah sama dengan parse float buka kurung proses .argv buka kurung siku i tutup kurung siku tutup kurung titik koma, tutup kurung console.log buka kurung total tutup kurung titik koma. Kita kontrol S, kita clear dulu di sini dengan CLS, kita ketik node, sabar ya teman, di atas ada salah sedikit, proses saja, kita hapus lagi di sini. Oke, proses, kita kontrol S lagi, kita ketik node sum .js 1188, kita enter, masih ada error, oh ya, P kecil ya teman-teman, sorry, P kecil, kita kontrol S lagi, kita gunakan anak panah atas, kita enter dan hasilnya seperti di layar. Kita coba lagi, kita gunakan anak panah atas, dengan hasilnya kita ganti 11882, kita enter dan hasilnya seperti di layar. Pada kode di layar kita menjumlahkan seluruh nilai argumen yang dilewatkan. Variabel yang perlu diinisialisasi dengan nilai 2 karena dalam node.js. Argumen pertama proses.argv kurung siku 0 tutup kurung siku selalu menunjukkan ke program node, dan argumen kedua proses.argv 1 menunjuk ke file yang sedang dieksekusi. Berikutnya kita akan mempelajari variabel file name dan dir name. Variabel file name di dalam Node.js sebenarnya hanya merupakan alias dari proses.argv buka kurung siku 1 tutup kurung siku yang akan menghasilkan nama file yang sedang dieksekusi.
Variabel dirname merupakan alias dari metode process.cwd buka kurung tutup kurung yang akan menghasilkan direktori aktif. Perhatikan contoh program berikut ini. Kita buka lagi aplikasi Visual Studio Code-nya. Kita membuat file baru dengan nama file name dan dirname. dirname.cs. Kita enter, kita ketikkan script console.log buka kurung tanda petik file name T.2 tambah file name tutup kurung titik koma. Enter, console.log buka kurung tanda petik dirname T.2 tambah dirname tutup kurung titik koma console.log buka kurung tanda petik /n process.argv buka kurung siku 1 kurung siku /t2 tanda petik tambah process.argv buka kurung siku 1 tutup kurung siku tutup kurung titik koma. Enter, console.log buka kurung process.cwd buka kurung tutup kurung T.2 tambah process.cwd buka kurung tutup kurung titik koma. Kita Ctrl S, kita CLS dulu.